Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok KUTEM Universitas Amikom Purwokerto yang beranggotakan Rian Ariandi, Septian Ilham Santosa, Eradika Reza telah melakukan penelitian terhadap Pondok Pesantren Darussalam yang beralamatkan di Jalan Sunan Bonang nomor 37 RT 3 RW 6 Dusun 1 Duku Waluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dengan kode pos 53182 Indonesia. Kami melakukan wawancara dengan Ketua Pondok Pesantren Darussalam untuk mendapatkan informasi yang kami perlukan. Adapun rekaman wawancaranya sebagai berikut. Bagaimana prosedur santri dalam mendaftar? Jadi untuk para calon wali santri atau calon santri mendaftar di Pondok Pesantren Darussalam itu dengan datang langsung ke sekretariatan, yaitu untuk yang putra di kantor Pondok Putra dan untuk yang putri di kantor Pondok Putri. Setelah datang bisa langsung mengikuti prosedur yang ada dengan menghubungi panitia penerimaan santri baru, seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, apa saja yang dilakukan santri di pondok pesantren sehari-harinya? Seluruh santri mempunyai kewajiban yang sama, mulai dari kegiatan setelah jamaah asyar atau sekitar jam 5 untuk kegiatan ngaji sore sampai maghrib, dan nanti dilanjutkan dengan jamaah maghrib. Setelah jamaah maghrib dilaksanakan kegiatan belajar di madrasah diniyah. Setelah itu nanti berjamaah untuk sholat isya dan dilanjutkan dengan kegiatan malam, baik itu ngaji paralel, ngaji Quran, ataupun jadwal lain yang sudah ditentukan oleh pengurus, dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan tambahan seperti untuk tahajud dan lain-lain. Nanti untuk jamaah subuh, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ngaji pagi sampai jam 6. Setelah jam 6 nanti kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan formal dari setiap santri masing-masing. Jadi yang sekolah ke sekolahan, yang kuliah ke kampus masing-masing, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses peminjaman buku di pondok pesantren Darussalam? Untuk segala bentuk peminjaman buku di Pondok Pesantren Darussalam bisa dilakukan dengan menghubungi lembaga di kepengurusan terkait, yaitu lembaga unit pelayanan teknis, perpustakaan, dan laboratorium. Jadi bisa langsung menghubungi petugas yang bersangkutan. Kemudian bagaimana proses pengembalian buku di pondok tersebut? Untuk proses pengembalian juga sama dengan menghubungi petugas perpustakaan yang bersangkutan. Berapa lama proses dari santri daftar sampai dinyatakan diterima atau ditolak? Jadi di Pondok Pesantren Darussalam ini tidak diarahkan untuk menolak calon santri. Jadi yang daftar di kami hanya ada untuk seleksi penentuan tingkatan pendidikan. Jadi penentuan kelas-kelas pendidikan disesuaikan dengan kemampuan calon santri. Hanya saja untuk pendaftar
yang di bawah pendidikan formal SLTA, yaitu tingkatan SLTP ke bawah, kami hanya mengarahkan bahwasannya di pondok kami mayoritas anak SLTA dan anak kuliah. Dan untuk kegiatan formal pun atau pendidikan formal semuanya di luar, seperti itu. Apa yang harus dilakukan setelah santri dinyatakan diterima? Ya, seluruh santri yang telah menjadi santri baru semuanya sudah harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan seperti itu. Fasilitas apa yang digunakan untuk menunjang belajar santri? Fasilitas di Pondok Pesantren Darussalam sebagai penunjang atau sarana belajar santri diantaranya perpustakaan, laboratorium bahasa, dan perlengkapan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan bakat dan minat santri. Siapa yang menerima pendaftaran untuk santri baru? Untuk penerimaan santri baru sudah dibentuk panitia penerimaan santri baru. Jadi yang menerima itu panitia tersebut. Siapa yang menerima peminjaman buku? Pihak yang menerima peminjaman buku yaitu petugas atau pengurus dari unit pelaksana teknis perpustakaan. Siapa yang mengajar ngaji? Untuk dewan pengajar atau asatid itu merupakan keluarga pengasuh, ya, baik itu anak atau mantu dari beliau, ditambah dengan asatid pondok yang sudah dianggap mumpuni ilmunya menjadi asatid. Siapa yang bertugas untuk mengurus makan? Yang bertugas mengurus makan di Pondok Pesantren Darussalam yaitu santri sudah ditugaskan khusus di bagian perdapuran. Berapa lama waktu jam mengajar mengaji? Rata-rata untuk satu kali pertemuan di dalam kegiatan belajar mengajar itu kurang lebih selama 1 jam. Bagaimana dengan santri yang tidak datang untuk mengaji? Santri yang tidak datang untuk mengaji nanti sudah ada ketentuan-ketentuan khusus yang diurus oleh departemen bersangkutan. Dalam hari ini karena wilayah pendidikan, berarti nanti yang menindaklanjuti atau memberikan sanksi tersebut dari bidang departemen pendidikan. Jika ada sanksi untuk santri yang tidak mengaji, sanksi apa yang diberikan? Sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan dari santri yang bersangkutan. Tapi yang sekiranya memang tidak memberikan trauma yang mendalam bagi santri, seperti contohnya untuk sanksi-sanksi yang sudah dilaksanakan seperti membersihkan tempat-tempat seperti masjid, membersihkan WC, atau tadarus Al-Quran, atau sanksi-sanksi lain yang memang sudah merupakan kesepakatan bersama. Setelah kami mendapatkan beberapa informasi, kami membuat BPMN atau Business Process Model and Notation. BPMN yang pertama adalah
proses pendaftaran santri baru. Pendaftaran dimulai dengan mengambil formulir pendaftaran, lalu kemudian formulir tersebut diisi dan menyerahkan persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, membayar uang formulir yang dibagikan panitia PSB. Setelah pembayaran uang formulir santri dan santriwati dinyatakan diterima oleh bagian pendaftaran. Lalu untuk proses terakhir, santri dan santriwati melakukan pembayaran pada saat daftar ulang kepada panitia PSB kurang dari 1 bulan. Jika lebih dari 1 bulan, calon santri dianggap batal untuk masuk pondok pesantren. PPMN yang kedua yaitu proses peminjaman buku. Santri memilih buku yang akan dipinjam, kemudian menghubungi pengurus UPT. Setelah itu pihak UPT akan mencatat buku yang dipinjam dan kapan waktu untuk pengembalian buku tersebut. Selanjutnya, buku boleh dipinjam oleh santri. PPMN yang ketiga yaitu perizinan santri untuk pulang kampung. Pertama, santri mengisi buku izin, lalu menghubungi Departemen Keamanan. Setelah itu, Departemen Keamanan akan mengizinkan santri untuk pulang kampung. Santri akan mengisi buku perizinan yang diberikan oleh Departemen Keamanan atau izin maksimal 4 hari. Kemudian, santri meminta izin ke pengasuh. Lalu, dari pengasuh akan mengizinkan santri. Terakhir, santri diminta kembali untuk mengisi buku perizinan di pengasuh. Izin untuk pulang kampung diberikan maksimal selama 4 hari. PPMN yang keempat yaitu peminjaman alat-alat yang ada di pondok pesantren. Peminjam membawa surat atau bukti peminjaman dari organisasi dan lain-lain. Kemudian menghubungi Departemen P4. Departemen P4 akan melihat barang yang dibutuhkan oleh peminjam. Apabila barang yang akan dipinjam tidak ada, maka peminjam tidak jadi, dan jika barang yang akan dipinjam ada, maka peminjaman melanjutkan untuk mengisi daftar peminjaman alat. Peminjaman alat maksimal hanya seminggu. Selanjutnya, peminjam diminta untuk menyerahkan kartu tanda pengenal kepada Departemen P4, dan Departemen P4 akan menyerahkan barang ke peminjam. PPMN yang kelima yaitu pembayaran SPP santri. Pertama, santri menghubungi bendahara dan membawa kartu pembayaran dan uang. Kemudian bendahara mengisi kartu pembayaran yang dibawa santri dan buku pembayaran. Lalu bendahara memberikan kwitansi kepada santri dan santri juga membawa kembali kartu pembayaran yang tadi telah diisi. Sekian hasil penelitian yang kami lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.